Sejak kapan saya manggilnya Salma ya? Ayah. Iya, kayaknya sama ya. Nah, sekarang kita akan lihat materi sekolah. Bentar. Materi sekolah, materi DPW. Oke, kelihatan udah screen-nya berhasil? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Jadi tepat minggu lalu, kita telah belajar tentang listrik dinamis ya. Minggu lalu kita belajar tentang listrik dinamis. Di sini ada hukum 1 Kirchhoff, di mana nanti kita menentukan A, B, C, D-nya. Kemudian ada rangkaian tertutup. Kalau tertutup itu dari dia dan kembali lagi ke dia. Kalau dari A ke B ke C ke D ke A lagi. Kalau dari B artinya dia akan ke B lagi. Kalau terbuka itu tidak sampai ke dia lagi. Jadi kalau misalnya A, B, C, nah ini terbuka. A, D, C itu juga terbuka ya. Terus kita tentukan arah loopnya, searah atau berlawanan. Kemudian kita tentukan bikin hurufnya. Kemudian awal mulainya mau dari mana gitu ya. Kalau dari A boleh, apa boleh. Kalau ketemu ini E nih yang volt itu V atau E. Ketemu yang panjang maka hasilnya akan positif duluan. Kalau ketemu yang pendek maka akan negatif duluan. Nah terus jika ketemu R hambatan. Itu waktu itu yang pendek sama panjang tuh yang mana, Kak? Ini kan misalnya kita jalan. Ketemu yang panjang, berarti dia positif 11 volt. Jalan, ketemu yang pendek, berarti dia negatif 11 volt. Oh, muatannya positif negatifnya itu. Bukan muatan ya, kutubnya. Ya, kutubnya maksudnya, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke, nah kalau ketemu R pasti positif ya. Kalau ketemu R pasti positif tapi dikalikan dengan I ya, dengan arus. Contohnya kemarin ini kita mulai dari D. Dari D ada 7 dikalikan dengan I. Ketemu yang panjang positif 11. Ketemu 9 hambatan dikalikan dengan I. Ketemu yang pendek minus 3. Dan pasti sama dengan 0. Kenapa? Rangkaian tertutup. Oke, nanti dilihat lagi. Lebih kurang kayak gitu. Ini mencari V dari A, VAC bisa V ABC atau VADC ya, bebas. Yang syaratnya harus ketemu arusnya duluan. Bentar. Nih, harus ketemu arusnya duluan. Nah, cara mencari arusnya ini pakai ini ya. Ini kemarin udah ketemu nih ya. Oke, kemudian ada 2 loop. 2 loop itu bebas. Yang penting kalau satu searah, maka satu lagi berlawanan atau yang lainnya berlawanan. Ini harus searah, itu bebas. Sama persis. Bedanya di sini ada persamaan I1 ditambah I2 sama dengan I3 ya. Kalau arah loopnya ke sini, berarti I1-nya ke sini. Kalau arah loopnya ke sini, berarti I2-nya ke sini. Berarti I1 ditambah I2 sama dengan I3. Gitu ya. Dan selanjutnya, nah itu kalau nggak salah kita sudah latihan soal. Yang bingung sebetulnya 2 nih ya, yang bingung itu. Ada betul-betul tidak mengerti dari 0 gitu ya, ada yang masih di awang-awang. Masih di awang-awang tuh ya sosok lah ya, kalau dijelasin ngerti, kalau nggak dijelasin tidak mengerti ya. Nah, buat yang bingung, sebetulnya cara supaya tidak bingung itu cuma satu, berani latihan soal. Ya, jadi harus berani. Tapi Pak saya nggak ngerti, latihan soal dulu. Nanti kita lihat kalau dia bingung, kita lihat, oh ketemu R harus gimana, ketemu V harus gimana. Jadi harus dipaksain latihan soal. Makanya kenapa di sini yang pertama itu saya tulis niat. Jadi harus itu dulu. Harus berani mencoba. Kadang kita tidak bisa bukan karena tidak pernah, bukan karena kita tidak bisa, tapi karena kita tidak pernah berani mencoba untuk lebih jauh lagi. Ya. Jadi kita harus kayak gitu, karena udah kelas 12. Kelas 10-nya, kelas 11-nya nggak masalah. Yang penting kita sudah dicoba. Bedanya apa ya zaman dulu sama zaman sekarang? Zaman dulu saya tidak ada medsos ya. Jadi gangguannya lebih sedikit.
Tapi di sisi lain kalau saya nggak ngerti, saya nggak ikut les seumur hidup ya. Nggak pernah. Jadi di SMA 1 Bogor yang nggak ikut les sekelas cuma 2 orang, saya sama teman sebangku. Makanya saya bingung. Kok yang lain pada ngerti, kok saya nggak ngerti apa yang saya lakukan gitu ya. Padahal sama aja, akhirnya saya ngerjain soal terus. Sampai saya lempar itu buku-buku fisika sampai hancur. Karena saya bingung dari mana dapatnya. Nah sekarang udah ada YouTube, ada Brandly, ada kawan-kawan, coba dulu dikerjakan. Kalau masih nggak bisa, WA. Tapi saya akan menjawab jika sudah dikerjakan. Biasanya kayak gitu ya. Mas saya nggak ngerti nomor ini, coba kerjakan dulu. Tapi saya nggak ngerti, coba kerjakan. Saya pengen tahu mengerjakan tuh sejauh mana nggak ngertinya. Jangan-jangan bikin loop aja nggak ngerti. Jangan-jangan A, B, C, D, E, dan kawan-kawannya nggak ngerti. Nah itu jadi pasti saya suruh kerjakan dulu. Insya Allah nanti saya jawab ya. Jadi harus dipaksakan buat Omar, Ulfa, Gibran, Rene, dan Alma harus kayak gitu. Jangan takut untuk mencoba, oke? Nah, setelah ini berakhir kemarin kita masuk ke medan magnet yang kawat pendek. Ya, ini sebetulnya tinggal masukkan rumus dan ada arahnya, yaitu kemarin saya udah ngasih tahu ya, arusnya ke atas, jempolnya ke atas. Titiknya di kanan, maka 4 jarinya ke kanan. Nah, dengan seperti ini otomatis telapak tangan menghadap ke layar. Tinggal dimasukkan I-nya kuat arus, A-nya itu jarak antara ini sampai sini ya. Di sebelum ini sudah ditulis. Di sebelum ini, tapi sini ada juga ya, yang melingkar tuh jari-jarinya. Oke, saya akan lanjutkan kan yang gabung Omar duluan, maka saya akan lanjutkan dengan medan magnet ya. Mana tadi teh? Saya udah nulis asaan di sini tanggal 12 ya. Oke. Kita akan lanjutkan berarti medan magnet kawat melingkar yang terakhir yang kita ketemu. Sampai di luar lingkaran tadi ya kalau nggak salah ya. Betul sampai di luar lingkaran? Ya betul ya. Nah sekarang kita akan lanjutkan. Saya sih harapannya medan magnet ini hari ini bisa selesai. Cepet-cepet banget iya. Kenapa? Saya pengen lebih banyak latihan soal. Karena kuncinya fisika kimia mate itu di latihan soal. Kuncinya UTBK itu latihan soal. Makanya kita akan ada kuis kemungkinan pekan depan. Kita akan kuis kalau barengan dua-duanya ya dua-duanya. Tapi kalau enggak satu-satu. Kita lihat dulu ya. Yang selesai duluan yang mana. Tapi harus ada itu. Oke, kita lihat ya. Yang selanjutnya itu medan magnet atau induksi magnet pada solenoida. Solenoida. Solenoida ini mungkin kita baru dengar. Oke. Tapi sebetulnya SMP itu udah. Nama lainnya itu kumparan. Ya, kumparan itu apa? Kumparan itu kawat yang dibuat seperti ini. Nah, pernah lihat kawat yang dibuat seperti ini? Pernah belum? Pernah ya? Elektromagnetik ya kan. Nah, nanti setelah ini elektromagnetik. Tapi ini masih medan magnet. Emang beda? Beda. Apa bedanya? Kita lihat. Yang penting saya harus ini dulu nih. Harus nyari ini dulu nih. Nah, betul itu. Jadi nanti elektromagnet kita belajar solenoida juga. Tapi apa bedanya? Beda tipis. Setipis kulit bawang. Hanya dibalik. Nah, ini lebih bagusnya ya gambarnya ya. Ini ada misalnya ya nggak usah ada tengahnya juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk mempermudah saya dalam menggambar. Ini ada kumparan, saya kasih muatan positif, ini muatan negatif. Ya. Nah, maka jika seperti ini, arusnya akan mengalir ke sini. Kok begitu? Karena arus mengalir dari muatan positif ke negatif. Ini yang panjang positif, ini yang pendek negatif, maka arus akan seperti ini. Nah, jika tangannya mengepal, maka
di sini ketika dialiri arus akan terjadi medan magnet, akan terjadi induksi magnet yang arahnya, ada yang masih ingat SMP utaranya di A atau di B? Ada yang masih ingat? Utaranya di B. Utara di B. Bisma katanya di B. Yang lain? Nggak tahu sih, Kak. Nggak tahu. Di A. Di A, ama di A. A. Oke. Utara. Ya, tangan Utara. kanan juga kan? Tangan kanan juga, ini seperti memegang pulpen. Ya, cuman Jadi, Kak, jempolnya tidak usah ikutan memegang, jadi dia cukup memanjang saja. Jadi nanti seperti ini 4 jarinya. Nah, jempolnya begini, gitu ya. Jadi utaranya akan di sini, selatannya di sini. Siapa yang bingung? Bilang aja kalau bingung. Nggak ada. Jempol tangan mana, Mas? Tangan kanan, tangan kanan. Nih Selalu ya. kanan. Nih, apa tadi teh? Medan induksi magnet ya. Medan magnet solenoida. Saya bantu dulu ya dengan gambar. Ini ada nih dia ya. Baik hati sekali dia. Tapi saya mau yang lagi sedang memegang ini. Tangan kanan. Ya, saya pengen yang lagi. Nah, ini ya. Kebetulan sama ya. Bedanya tangannya ini hitam. Kalau saya lebih putih. Iya, rasis. Enggak sih, bener. Nah, ini. Ya. Ini positif. Berarti arusnya seperti ini, maka telunjuknya ada seperti ini memegang. Ini jempolnya utara. Bingung nggak? Kalau di sini 4 jarinya ngikutin arus ya, jadi jempolnya itu yang Iya. ngikutin 4 jari. 4 jarinya ngikutin arus, maka si jempolnya akan menunjukkan arah utaranya. Jadi ini utara, ini selatan. Nah, bagaimana kalau dibalik? Maksudnya dibalik gimana? Kita balik pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Mungkin kalau udah dibalik bisa ngerti atau bisa jadi malah pusing. Ini tetap seperti ini misalnya. Nah, tapi bedanya ini positif. Berarti arusnya akan masuk, tapi masuknya dari belakang. Kalau di belakang, maka 4 jarinya dari belakang. Bingung nggak? Bingung, Kak. Oke, 4 jari. Tapi bisa bedakan nggak ini sama ini? Bedanya. Kalau misalkan Ini dari depan, arusnya dari depan, ini arusnya dari belakang. Berarti tangannya dibalik juga, apa gimana? Tangannya Oke, tangan ini kiri. saya akan open cam ya. Bentar, saya tutup pintunya dulu ya. Kadang ada aja alasannya supaya saya open cam ya. Di kelas yang lain open cam gitu kan. Bukannya apa-apa, saya nggak pakai kemeja kan. Ngajar nggak pakai kemeja gimana gitu kan. Mana tadi? Udah kelihatan belum? Apanya, Kak? Kok saya lagi open cam ini, tapi tidak kelihatan wajah saya? Enggak, Kak. Loh, kenapa nggak bisa? Bentar. Kenapa ya? Saya hide dulu deh. Terus stop sharing dulu coba ya. Kenapa nggak bisa ya? Kenapa? Nah ini kali ini betul-betul nggak bisa nih. Kenapa ya? Padahal sebelumnya bisa.
Coba saya buka setelan video dulu. Oh, kameranya gagal. Kameranya gagal, pemirsa. Disentil-sentilin Kak. Apa tuh? Disentilin Kak kameranya Kak. Disentilin gimana? Pakai cara apa mama? Makin Oh, digoyang-goyang gitu? Biasanya kalau kayak gitu di restart gitu itunya. Oh iya ya, gagal. Refresh mic-nya Kak kalau mau Kak. Tapi Iya. harus keluar dulu ya? Heeh. Ya, keluar dulu masa bunga terakhir. Oh iya ya, gagal ya, pantesan. Kenapa ya? Oke. Oh, saya keluar aja sendiri kali ya. Saya Iya keluar Kak. sendiri. Nanti yang lain coba tetap dulu. Kalau masih gagal, ya apa boleh buat. Saya masuk lagi. Apa kita keluar semuanya, tapi saya keluar dulu. Ngomong-ngomong, Oke Kak. keluar sendiri gimana? Seharusnya sih bisa masuk lagi Kak. Soalnya Kakak hostnya. Kalau saya mau keluar sendiri gimana nih? Kakak keluar aja. Ganti. Pencet tanda tutup panggilan. Iya. Tapi yang Iya, lain masih di sini, nggak apa-apa. Dan hostnya diganti. Iya ntar keganti sendiri Kak. Oh, keganti sendiri. Oh, mungkin itu yang terjadi di sekolah yang lain ya, keganti sendiri. Oke, kalau nggak saya bikin dulu deh. Oh, enggak, tapi bener ya. Oke deh, coba ya. Saya keluar dulu ya. Masih gagal pemirsa. Ada jalan terakhir. Bentar ya. Saya akan gabung menggunakan handphone. Kodenya ada di mana ini kode teh? Di I Kak, di I. Info. Di info ini. Kok hebat sih pada tahu? BJX. Ya, begitulah ya. Karena saya jarang menggunakan ini sebetulnya, banyaknya Zoom. BJX QR CF gitu ya. KSW. halo Mas. Masih ke mute Nggak Mas. ada suaranya. Sekarang udah ada? Udah Kak. Udah. Oh, berarti saya kecilin dulu yang satu lagi. Suaranya. Mantul gak sekarang? Udah Kak. Aman Kak. Aman ya. Ya beginilah ya. Kadang teknologi. Oke, kelihatan ini ya? Tangan saya kelihatan? Kelihatan. Oke. Yang pertama, yang ini nih. Yang
itu dia oh pantesan ini ada buat tidur anak saya ada di sini. Yang pertama ini dia ada arusnya dari depan pulpen. Nah, ini depan. Jadi dia begini. Ya. Kelihatan? Oh, bentar, saya pakai ini deh. Pakai penyangga. Nah, berarti kalau yang pertama ini A, ini B. Ya. Ini A, ini B. Terus dia itu kalau dari layar dia ada di depan pulpen. Nah, seperti ini. Jadi arusnya itu ke sini. Kelihatan nggak? Arusnya ke depan. Atau saya gambar dulu deh. Kalau madepnya ke atas, bikin seperti ini. Nah, ini arusnya ini kan positif, ini negatif. Berarti dia akan ke atas. Gini ya. Kalau kayak gitu, artinya si pulpen arusnya si tangan 4 jarinya ini ada di depan. Jadi dia kayak gini. Bingung nggak? 4 jarinya ada di depan pulpen. Dan jempolnya jadinya mengarah ke bawah. Bingung nggak? Jadi ini utara, ini selatan. Karena 4 jarinya ada di depan pulpen. Itu kenapa kayak gitu, Kak? Karena arusnya ada di depan. Oh, dibalik gitu ya, Kak? Nah, sekarang contohnya deh, arusnya dari belakang. Ini positif, ini negatif. Ini kan masuk nih. Ini harusnya di belakang sekarang. Belakang pulpen. Kalau di belakang pulpen, nah ini dari belakang nih. Jadi dia ke atas. Kalau coba deh semuanya megang pulpen seperti ini nih. Megang pulpen. Ya. Jadi kalau saya gini kan kesannya dari depan kamera kan ya. Tapi kalau sendiri coba deh. Ini tangannya ke atas pulpen. Megang pulpen seperti ini. Udah belum? Udah. Oke, lihat ya. Kalau seperti ini, kita ikutin gambar, berarti dia dari belakang seperti ini tangannya. Dari belakang. Dari belakang. Jadi pulpen baru tangan. Cuman kalau di kamera itu kan kelihatannya tangan baru pulpen. Jadi harus pulpen kemudian tangan. Udah kayak gitu? Udah belum? Udah, Kak. Nah, Udah. jempolnya kemana? Ke atas. Ke Ke atas. Sekarang kalau yang ini, ya, ini kan pulpen. Terus dia di sini dari depan karena positif duluan. Otomatis sekarang posisinya wajah kita, tangan, baru pulpen. Karena madepnya harus seperti ini. Nah, kan seperti ini nih. Kelihatan? Kak, berarti di gambar yang pertama yang Kak gambar salah dong. Yang mana nih? Yang pertama, paling pertama. Ini. Iya, itu kan jempolnya, arah jempolnya plus. Coba. Sekarang tangannya minggir, pulpennya gini nih. Udah belum pulpennya gini? Udah? Nah, arusnya dari depan dari belakang? Depan. Kalau depan berarti pulpennya ketutupan sama tangan kita nih. Nah, gini.
Gini kan? Betul nggak? Kelihatan nggak? Coba Ulfa dari depan. Nih saya copot ya. Nih. Kayak gini nggak tangannya? Yang mau open cam boleh? Nggak pakai kerudung ya? Ini kayak Berarti gini. plus minusnya nggak ngaruh, Kak? Plus minus pengaruh untuk menentukan arah arusnya itu lewat dari sini atau dari belakang. Ini kan sama nih kayak gini. Maksudnya nggak ngaruh sama jempolnya? Enggak. Jadi arah arus plus minusnya itu untuk menentukan arah arus. Arah arusnya itu untuk menentukan tangan kanan kita ada di depan atau ada di belakang. Kalau ada di depan, jempolnya ke sini. Kalau ada di belakang, jempolnya ke sini. Bentar. Harusnya emang siapa yang masih bingung? Ulfa masih bingung? Coba ya, saya coba cek yang lain ntar. Oke, muridnya jadi banyak. Saya taruh dulu. Coba ya, saya harus tes satu-satu kalau kayak gini. Ya, ini saya cek satu-satu. Semua nanti kebagian, tolong harus jawab untuk saya tahu ngerti atau enggak. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, nanti kita akan khusus, tapi kita akan lanjut dulu, tapi ini akan khusus. Kita bahas ini. Oke, kalau kayak gini, ini misalnya A, ini misalnya B. Utaranya mana, selatannya mana? Yang gabung itu Omar. Kemudian ada siapa lagi tadi yang gabung? Oh, sini aja. Ada Omar, ada Ulfa, ada Bisma, Rene, sama Alma. Omar, ini yang mana, Mar? Apanya? Utaranya. Utaranya. A. Omar A. Ulfa. Yang mana Ulfa? Yang A. Yang A. Bisma. Bisma. Yang mana Bisma? A, Kak. A. Rene. A sih, Kak. Alma. Saya mau nanya dulu bentar. Kalau utara itu pasti enggak deh. Tidak B. Alma B. Kenapa Alma? Karena negatif. Nggak tahu kalau misal di Tidak ada hubungannya. Tidak ada kalau hubungannya positif negatifnya. oh Positif negatifnya hanya untuk arus. Jadi jangan kalau kayak gini positifnya di sini enggak, jangan. Tapi arah arusnya, berarti positifnya ada di sini. Betul? iya. Berarti kalau si utara kita tahunya dari si Tangan telunjuk kanan. atau gimana? Dari tangan kanan. Oke. Lihat ya, saya open mic lagi, open cam. Lihat. Ntar, saya buka sarung tangan dulu. Aduh, sobek lagi sarung tangannya. Tanggung jawab nih Alma ya. Gara-gara Alma saya buka sarung tangan tuh sobek. Coba. Padahal harganya murah. Nah, lihat ya. Ini kan kayak gini. Kata Alma itu si kawatnya dari depan dari belakang. Dari depan. Dari depan, berarti dari depan tuh ya depan gini Alma. Nih, dari depan bukan ini. Iya. Dari depan kayak gini. Pasti jempolnya kemana? Ke atas. Berarti utaranya A. Oh, jadi tahunya dari si arah jempolnya. Iya, arah jempol itu Bukan menunjukkan dari utara positif selatan. sama negatifnya. Bukan. Arah Oke, positif ngerti negatif sekarang. hanya untuk arusnya dari depan atau dari belakang. Ya.
Terus kalau di belakang gimana? Nah ini di belakang. Kalau di belakang begini. Di bawah berarti Berarti utaranya. ke bawah utaranya, betul. Ya oke, saya tutup dulu kasusnya ya. Jadi nanti kita akan fokus ke yang lain bentar. Nah, itu siapa yang keluar itu? Mas Budi sendiri. Oh, saya keluar ya. Saya kira ada murid lain ini kok saya lagi nerangin dia keluar gitu kan. Berani-beraninya gitu. Oke, intinya nanti seperti itu, maka seperti kemarin medan magnet itu utara ke selatan, maka gambarnya akan seperti ini. Utara ke selatan. Ya. Jadi ini jawabannya harusnya A yang utara. Nah, itu arahnya. Bagaimana dengan nilainya? Udah nggak ada ya di sini ya. Oke deh. Ini aja yang saya ambil yang pertama. Nilainya tinggal apa ini namanya B sama dengan mu 0 IN per L. Ini kalau B di pusat, di tengah-tengah ya. Mu 0-nya berapa kemarin? 4 kali kali 10. 10 pangkat min 7. Woi, ya betul. Harus hafal, ingat ya. Harus hafal. I-nya? I-nya harus ya. I-nya kuat arus. Satuannya ampere. Ya, lupa kan pemirsa. Yang ketinggalan B-nya tuh. Ya, B-nya di sini lagi. Nah, ini. Bentar ya. Saya geser dulu ke bawah. Ini B-nya. B-nya medan atau induksi magnet. Yang satuannya Tesla. N-nya jumlah lilitan. Ini gampang, percaya deh. Kalau udah latihan soal gampang. Bisa jadi lebih gampangan ini daripada bab listrik dinamis. Jumlah lilitan. Terus L-nya panjang sonoida. Satuannya harus meter ya. Satuan SI-nya. Nah ini. Ini panjangnya nih. Ini tuh nanti tinggal misalnya lilitannya ada 100 lilitan. Terus arusnya misalnya 5 ampere. Panjangnya misalnya 40 cm. Berapa medan magnet di tengah? Oh iya, medan magnet di tengahnya belum. Medan magnet di tengah ya, di pusat. Nah, udah tinggal 4pi 10 pangkat min 7, arusnya 5, N-nya 100 per L-nya harus dalam meter, berarti 40 dalam senti ke meterin min 2. Tinggal dihitung. Semudah itu iya. Bab ini jauh lebih mudah dibandingkan bab yang listrik dinamis. Tinggal masukin rumus beres. Hanya arahnya aja agak-agak ribet. Nah, ada juga B di ujung. B di ujung itu di sini nih ujung. Ujung. Ini BU bukan butuh uang ya, tapi B di ujung. Yaitu mu 0 IN per 2L. Ini L ya, tinggal dibagi 2 aja. Kalau di ujungnya berapa? Berarti ini hasilnya dibagi 2. Udah kayak gitu aja ya. B itu medan magnet di ujung. Medan magnet di ujung. Satuannya juga sama Tesla. Mau ujung kiri, ujung kanan sama rumusnya ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kok ini agak kegeser nggak apa-apa ya. Ada namanya tuh toroida. Toroida apa? Toroida itu solenoida yang saya buat melingkar. Kalau tadi misalnya apa namanya? Yang tadi BU gimana Kak? Tinggal dibagi 2L. Kalau ini kan dibagi L. Ini dibagi 2L. Jadi ini tinggal 2 dikalikan 40 di sini. Berarti kalau di ujungnya tinggal 4pi 10 pangkat min 7
kali 5 kali 100 per 2 dikali 40 dikali 10 pangkat min 2. Tinggal gitu aja. Itu kenapa dibagi 2 ya? Oke, karena yang paling besar itu di pusat medannya ya. Kalau di ujung ini tidak sekuat. Makin jauh, makin kecil medannya. Setengahnya ya? Iya, setengahnya. Nanti tuh ada sebetulnya asal mulanya dari sin, dari sudut. Cuman nggak dipelajari. Tapi ini dari sudut asal mulanya. Ditarik ke sini gitu ya. Nah, jadinya pokoknya nanti di sekolah nggak akan, dan di UTBK pun hanya ditanyakan langsung. Tinggal dibagi 2 saja. Ada lagi yang mau ditanyain? Jadi BU-nya letaknya di mana, Kak? Di ujung, di sini nih, BU. Ujung kanan kiri. Kanan, kanan, kiri. Nah, itu kan yang di TikTok tuh ada tuh. Nggak pernah main TikTok? Oh, bagus. Saya mainnya IG. Oke. Mantap, Nah, Kak. ya di ujung ya. BU itu ujung. Di ujung kiri kanan, bebas. Ada lagi? Tanyain, mumpung kita belum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Oke. Kak, L-nya dapat dari mana? Semua udah diketahui di soal. L-nya itu panjang lilitan. Panjang solenoida ya. Misalnya dari sini ke sini 40 cm. Ya udah, taruh 40 di rumusnya. Jadi udah ada. 10 min 2 kenapa? Oke, karena di sini saya ketahui dalam senti. Ingat, di fisika satuan SI-nya meter. Walaupun nggak ditulis. Jadi harus diubah ke meter. Senti ke meter dibagi berapa? 100. Dibagi 100. Supaya ya ada sih. Jadi tinggal 40 bagi 100. Kak, kenapa nggak 0,4 boleh? Tapi kenapa kalau saya kalau dibagi 100 atau senti ke meter naik 2 gitu ya. 10 pangkat min 7-nya ya. Iya, karena ada min 7 di sini. Nanti bisa dicoret. Jadi kalau saya lebih senang angkanya senti, tapi dia dikalikan 10 pangkat min berapa. Ke mana? Ke kilo. Min 5 gitu ya. Nah kayak gitu. Kalau saya sih lebih senang kayak gitu. Intinya mah yang penting senti dirubah ke meter. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar-mandir. Nah, itu kan. Ada lagi yang ditanyain? Diubah ke meter. Oke. Ada lagi? Nggak apa-apa, tanyain aja. Udah. Oke. Nah, udah kita lanjut. Toroida itu dia solenoida yang dibuat lingkaran. Solenoida dibuat lingkaran. Ya, solenoida dibuat lingkaran. Kameranya masih nggak bisa. Bunga. Oh, harusnya dimatiin dulu kali Google Chrome-nya ya. Ya udah ya nantilah. Nah, solenoida dibuat lingkaran. Jadi kalau tadi solenoida begini, dia kan lurus. Sekarang solenoidanya saya buat melingkar. Nah, tapi saya butuh bantuan. Minimal teman-teman di sini bantu saya dengan doa ya supaya gambar yang saya bikin bagus ya. Karena tidak mudah menggambar solenoida. Nah, seperti ini misalnya. Jadi solenoidanya saya buat melingkar. Tadinya lurus, saya bikin ini. Jadi ini ujung ini ketemu dengan ujung ini ya. Jadi saya lengkungkan. Kebayang? Jadi ini saya lengkungkan si solenoidanya sehingga menjadi bulat seperti ini solenoidanya. Harusnya begini ya, nggak apa-apa lah. Nah, jadinya begini. Inilah namanya toroida. Oke. Ini mirip rumusnya. Ditanya misalnya berapa medan medan magnet yang ada di sini. Di sepanjang jalan kenangan ini ya, nih. Di sini nih, medan magnet yang di, kalau enggak warnanya saya hijauin deh.
Nah, ini medan magnet pada toroida di sini berapa sih? Sama rumusnya sama yang tadi, beda tipis. Rumusnya B sama dengan mu 0 I N per 2 pi A. Ada yang tahu kenapa 2 pi A? Karena Kalau lingkaran. tadi, karena lingkaran. Lingkaran ini keliling. Rumus keliling apa? 2 pi R. Nah, jadinya panjang solenoida sama aja keliling toroida. Jadi di sini L sama aja, L pada solenoida sama aja rumusnya 2 pi A pada toroida. Ya kan? Di mana ini A-nya jari-jarinya? Jadi A-nya itu jari-jarinya. Harus dalam apa satuannya? Meter. Meter. A-nya Jadi nanti apa? A-nya apa? A-nya itu jari-jari. Jari-jari dari pusat sini ke sini. Ya. Jadi dari sini ke sini. Bukan sampai ujung, bukan sampai yang di dalam. Tapi dia tepat ke tengah-tengah tepat ke tengah-tengah toroidanya. Dari sini tengah sampai sini. Gitu ya. Jari-jarinya, jari-jari si toroida. Kalau di dalam matematika mungkin sebutnya jari-jari efektif. Jari-jari efektif toroida. Misal ya, tapi saya nggak akan bahas hitungannya, hanya misal A-nya tuh yang mana sih? Supaya nggak bingung, bimbang, ragu, gundah gulana gitu kan. Nah ini. Ini misal toroida nih. Ini 5 cm. Misalnya ya. Ini misalnya 9 cm. Jari-jarinya berapa? Halo, jari-jarinya berapa? Halo? A-nya berapa? Omar, A-nya berapa? 5. Bentar. Itu Ayo, dari 9 gimana dong? ayo, yang bisa boleh pulang. Emang udah pulang di rumah, ya nggak apa-apa, kali aja. Berapa? 5, A-nya Kak. berapa? Bukan. Gak tahu. 4,5. Nah, siapa yang jawab 4,5 tuh? Alma. Salah. 4. Udah pulang. Aduh, oke. Nah ini emang yang ditanyain. A-nya mana? A-nya itu harus dari sini sampai ke tengah-tengah sini. Masa nggak bisa nyari tengah-tengah sini? Berapa? Oh, di tengah-tengahnya. Tengah-tengah situ, tengah-tengah antara ini. Nah, ini A-nya nih. Berapa jadinya itu? 6,25. Omar berapa, Omar? 6,25 sih. Salah juga. Nih selisihnya berapa ini? 2,25. Kak, 7. Selisihnya Jadi 4, 7. Oh. Kan ini Salah, kan 5, ini 9. Berarti sisanya 4 selisihnya. 4 bagi 2, berarti ini 2, ini 5, ya 7. Bingung nggak? Gimana tadi? Gimana dari awal? Ini kan 5, sampai sini 9. Berarti selisihnya 4 kan? Nah. 4, kalau sampai tengah berarti kan 2 selisihnya. Oh, Sampai, benar juga. iya begitu emang. Yang susah itunya nanti tinggal masukin rumus, nggak usah bingung, bimbang, ragu. Yang susah itu kalau nggak latihan soal. Diterangin ngerti nggak latihan soal, bubar. Ya. Naik motor, belajar. Di kanan gas misalnya, di kiri ada rem. Di ini ada ini lampu sen. Wah, teorinya begitu. Tapi nggak pernah belajar motor, megang motor, nggak pernah di atas motor. Ya udah, nggak pernah jalan itu motor, ketakutan, takut nabrak, takut apa. Seperti itu, harus latihan soal, paksain. Oke, ada yang mau tanyain Troida? Hitungannya nggak usah karena begitu aja udah ada A-nya, nanti ada lilitannya, udahlah gitu aja lah. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Terakhir, medan magnet terakhir. Saya mau babasin medan magnet ya.
Malah yang listrik belum selesai ya. Kok medan magnet? Terakhir, apa namanya, gaya Lorentz. Oke. Apa gaya Lorentz? Gaya Lorentz itu jika ada dua kawat berarus. Ya, sejajar. Maka akan terjadi gaya Lorentz. Apa gaya Lorentz? Jika ada magnet ketemu kawat berarus, maka akan ada gaya Lorentz. Apa gaya Lorentz? Jika ada muatan bergerak di medan magnet. Nah, di bagian terakhir ini masuk PTN UTBK kemarin itu mungkin ada 4 soal. Ya, dan tiap paket kebagian. Jadi harus benar-benar dikuasai. Kita lihat satu. Kawat sejajar, 2 kawat sejajar. Nah, ini seperti ini. Ini kawatnya sejajar nggak? Ya. Sejajar ya, ingat. Harus bisa bedakan mana sejajar, tegak lurus, bersinggungan, dan kawan-kawan. Ini sejajar. Nah, sejajar. Kalau dia arahnya ke atas, ada arusnya. Dan arahnya ke atas, ada arusnya. Ternyata dia akan terjadi gaya, namanya gaya Lorentz. Bagaimana kalau arahnya berlawanan? Satu ke atas, satu ke bawah juga akan terjadi gaya Lorentz. Kalau arahnya dua-duanya ke atas, maka akan terjadi gaya saling tarik. Ini ditarik oleh kawat ini ditarik oleh kawat ini. Jadinya ini F12, ini F21. Saling tarik. Bagaimana kalau arahnya berlawanan? Satu ke atas, satu ke bawah. Maka dia akan saling tolak. Ya, ini I1, ini I2. Berarti dia akan ditolak oleh I2. Dia juga I2 akan ditolak oleh I1. Intinya searah, saling tarik, berlawanan, saling tolak itu star bentol singkatannya. Star bentol, searah tarik, berlawanan tolak. Nah, itu. Oke. Contoh. Mungkin kita hanya sampai ini dulu ya. Karena kita harus masuk ke, pengennya sih beres, cuman bakalan lama sepertinya ya. Jadi kita akan ke listrik dinamis dulu. Listrik dinamis itu tinggal materi-materi yang gampang-gampang ya sebetulnya. Oke, kita lihat ya. Misalnya ini ke atas. Kemudian ternyata ada orang ketiga. Ada kawat ketiga. Bukan orang ketiga ya. Ada kawat ketiga di sini. Arahnya ke bawah. Nah, ini I1 ke atas, I2, ini I3. Bagaimana gaya yang dialami oleh F1? Ditanya itu biasanya. 1 sama 2, searah atau berlawanan? Searah. Searah. Kalau searah saling apa? Tarik, menarik. Saling tarik. Sedangkan yang ditanya gaya di 1. Kalau 1 ditarik oleh 2, kemana arahnya? Kemana arahnya? Sama. Kemana arah gayanya? Bagus Brahma, bagus Brahma. Kanan. Arah gayanya ke kanan. Karena kalau searah ditarik, dia ditarik oleh I2. Bukannya I2-nya ke kiri, tapi yang ditanyain kawat 1. Kalau tanyain kawat 1, fokusnya ke 1. Jangan kemana-mana. Sekarang, 1 dipengaruhi oleh kawat 2. Juga dipengaruhi oleh kawat 3. 1 sama 3 searah atau berlawanan? Berlawanan. Kalau berlawanan saling? Melawan. Saling tolak. Saling tolak. Oh, saling melawan nanti dia berantem gitu ya. Nanti masuk viral di area julid, atau enggak ya? Nah, I1, I3 saling tolak. Kalau tolak I1-nya kemana ditolak oleh I3? Ke kiri.
ke kiri ya, ingat ditolak ke kiri, jangan ditolak kemana, ke mantan. Nah dia ditolak jadi ke mantan, balik lagi. Nah ini ya, F13, bingung nggak tuh? Kenapa 1-3 tuh maksudnya apa? Karena kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 2, kawat 1 dipengaruhi oleh kawat 3. Maka 1 dan 2 terjadi gaya karena dia searah, 1 dan 2 sama-sama ke atas, 1 ditarik oleh 2. 1 sama 3, 1 sama 3 berlawanan. Walaupun Nah kalau jauh. walaupun jauh, tahu nggak masuk UGM ada berapa kawatnya? Soal UGM asli. Ada 100 kawat. Ya. Ada 100 kawat coba. Terus bingung, Mas itu gimana? Itu gampang. Tapi kan 100 bukan masa statusnya, yang penting konsepnya. Dan ternyata betul, tinggal dicoret-coret-coret ketemulah nanti. Gampang ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kenapa ini ke kiri? Karena oleh kawat 3 ditolak. Oh, ada lagi nih misalnya kawat, tapi kawatnya bencong-mencong. Wah, ini jelek amat nih kawat ya. Gak apa-apa ya, tidak sempurna. Kawat 4. 1 oleh 4 ditarik ditolak. Ditolak, berarti satunya kemana? Ke kiri. Ke kiri lagi, namanya F14. Ada lagi 5 dan selanjutnya. Bingung nggak? Ngerti? Ngerti. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti itu? Cuman nih saya hapus dulu ya. Kenapa? Karena kalau kebanyakan gaya nanti pusing. Makanya jadi orang jangan kebanyakan gaya. Nah, segini aja udah ya. Misalnya F1 berarti ada F12 sama F13. Kalau berlawanan ditambah dikurang? Dikurangin. Nah, juga berlawanan berarti 12 dikurangin 13. Boleh kebalikan 13 dikurangin 12? Boleh. Silahkan. Nah, tinggal udah gini gimana? Kita cari masing-masing. Ada rumus F sama dengan mu0 I1 I2 kali L per 2πA. Apa I1-nya? Ini arus 1. Apa I2-nya? Ini arus 2. Apa L-nya? Panjang kawat. Apa A-nya? Kenapa F12 kurang F13? Karena arahnya berlawanan. Ntar Mas itu kok 2 VA itu ya? Iya, 2πA. Kenapa? Tapi bukan lingkaran kan ini? Oh iya, bukan, betul. Tapi dia per 2, iya 2πA San. Nah, saya udah lama tidak mengajar, harusnya sih betul. Iya, betul. Emang ini rumusnya 2πA. Nanti A-nya yang mana? A-nya itu jarak antara kawat 1 dengan kawat 2. Contoh dulu deh supaya nggak bingung, bimbang dan ragu. Saya bikin dulu ya, yang 2 kawat dulu deh. Emang harusnya saya bikin 2 kawat dulu. Tapi tadi terlalu bersemangat gitu ya. I1-nya misalnya 5 ampere. I2-nya misalnya 8 ampere. Dia terpisah oleh ruang dan waktu. Asik. 4 cm. Berapakah gaya yang terjadi? Nah, biasanya yang ditanya gayanya, tapi ujung-ujungnya gaya per satuan panjang. Oke, nggak usah bingung dulu ya. Gaya yang per satuan panjang. Kita tahu rumusnya F sama dengan mu0 I1 I2 per 2πA. Di sini kali L. Kalau gaya persatuan panjang, oh belum saya jabarin ya. F-nya itu gaya Lorentz. Satuannya gaya pasti Newton. I1-nya kuat arus. Satuannya apa? Ampere. I2-nya kuat arus. Arusnya kawat yang 2 juga.
Satuannya ampere juga. A-nya jarak antar kawat. L-nya panjang kawat. Panjang kawat apa? Panjang kawat terpendek. Kalau ada 2, tapi biasanya cuma 1. Nah ini. Kalau gaya persatuan panjang, berarti yang ditanya apa? Kalau gaya persatuan panjang, berarti yang ditanya apa? Ada yang bisa jawab? Dan nanti kayak gitu. Berarti yang ditanya itu gaya per L. Makanya nanti akan ketemu rumus seperti ini. Tadinya dikalikan L, tapi L-nya pindah ruas ya. Dari sini pindah ke kiri, maka ke bawah. Siapa yang bingung sampai sini? Kok bisa begitu, Kak? Oke, kenapa bisa begini? Kan ini rumusnya dikalikan L. Kalau L-nya pindah ruas, jadi dibagi. iya, Kak. Makanya dapatnya gaya per panjang. Ya. Gaya per panjang, jadi L-nya di bawah. Kalau gini, berarti ini gaya. Tapi kalau kayak gini, jadinya gaya persatuan panjang. Ada yang lagi yang mau tanyain? Contoh, lanjutin ya. Berarti gaya persatuan panjangnya yaitu 4pi 10 pangkat min 7 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 8 dibagi 2pi dikalikan dengan A. A-nya berapa? Antara keduanya 4 cm. Ingat harus SI dalam meter dikali min 2. 2pi sama 4pi 2 ya. 2 8 sama 4 juga 2. 2 4 4 kali 5 20. Min 7 sama min 2 min 5. Nah jadinya 2 10 pangkat 6. Min 4. Kok 6 sih? Min 4 Tesla. Bingung nggak? Siapa yang bingung hitungannya? Nah, ini kalau ada 2 kawat. Kemana arahnya? Ya, 1 ditarik oleh 2, 2 ditarik oleh 1. Sekarang bagaimana kalau soalnya seperti ini? Ya, soalnya seperti ini. Nah, misalnya I1-nya misalnya 8 ampere. Jangan ini deh, warna hijau aja biar beda. 8 ampere, 4 ampere, 6 ampere. Misalnya kayak gini ya. Jaraknya ini misalnya 4. Ini misalnya 3. Ini jaraknya ya. Jarak A1-nya misalnya ini. Ini A2-nya. Gerak-gerak pemirsa. Bentar, bentar. Nah ini. A2-nya. Ini A1-nya di sini ya, nggak apa-apa deh ya, gini ya. Nah, ini A1-nya misalnya ya. Ini A2-nya. Nah, gini. Ya, ini A2-nya 3 cm. A1-nya 4 cm. Nah, berapakah gaya tadi tuh? Gaya persatuan panjang di kawat 1. Dan nanti kayak gitu ya. Kalau kawat 1 kita fokusnya kawat 1. Kawat 1 itu tadi kita udah ketemu. Mana tadi? Ini 1 2 dikurangin 1 3. Kok bisa begitu? Karena tadi 1 sama 2 searah, maka 1 ditarik oleh 2. 1 sama 3 berlawanan, maka 1 ditolak oleh 3. Jadinya total gaya persatuan panjang di 1 yaitu gaya 1 2
dikurangin gaya 1,3. Tinggal cari masing-masing. F12 per L. Berarti rumusnya mu 0 I1 I2 per 2 pi A. 4 pi 10 pangkat min 7. Arusnya 8 ampere. Sama 4 ampere per 2 pi A-nya berapa? 4 cm. Nah, gini ya. Ini 4 cm ya. Berarti 2 pi coret, ini coret, ini coret, ini coret, coret. Berarti ini 8. 10 pangkat min 5 Tesla. Kemana arahnya? Tadi tuh ke kanan. Ini dapat F12. Sekarang 13. Berarti mu 0 I1 I3 per 2 pi A. Mu 0-nya 4 pi 10 pangkat min 7. I1-nya 8 ampere. I3-nya 6 ampere per 2 pi. Berapa A-nya? Dari sini sampai sini. Berapa? Sini sampai sini berapa senti? 4. 7. 7. 7. Karena dari sini sampai sini 4, ini sampai sini 3. Jadi dari sini sampai sini 7 cm min 2. Jadi 2 coret sama ini, sisa 2, 8. Nah, berarti 2 sama 2 berarti 4 ya. 4 10 pangkat min 5. Kemana arahnya? Ke kiri. Jadi total gaya di 1 yang dipengaruhi oleh 2 buah kawat karena dia berlawanan berarti 8 10 pangkat min 5 dikurangin 4 10 pangkat min 5. Siapa yang bingung sampai sini? Mumpung ini selesai medan magnet, maksudnya hari ini masih ada 2 lagi tapi kita lanjutkan pekan depan. Jadi kita akan ke listrik dinamis. Tapi sebelumnya siapa yang bingung sampai sini? Dilihat dulu, Kak. Oke, sok dilihat dulu. Tinggal intinya ingat dipengaruhi oleh siapa? Oleh 2. Oh searah ditarik berarti dia ke kanan. Oleh I3 oh berlawanan dia ke kiri. Udah cari masing-masing Kalau F12. misalkan kawat 3 sama kan rumusnya, Mas? Ada 3 sama, bedanya gayanya ada 3. Ada 4 berarti kawatnya maksudnya ya. Kawatnya ada 4, berarti gayanya ada 3. Itu maksudnya kanan tuh Kak? Ini. Yang sana. Ini kan? Ya, 8 kali 10. Kan ini ke kanan. 1 oleh 2, 1 ditarik oleh 2. Nah, kalau ditarik berarti satunya ke arah kanan menuju si I2-nya. Mas kalau misalkan ditanya F2 atau F3 sama rumusnya ya berarti? Sama, F2 atau F3 sama. Oke, kita lihat dulu deh. F2, F3. Ini warnanya warna biru ya. Hitam deh, hitam. Misalnya gaya di mana? Di 2 ya. Oke, saya tanya sekarang. Satu-satu harus jawab. 2 oleh 1. Kemana arahnya? Siapa dulu, Mas? Omar kemana Omar? 2 oleh 1. Ke kiri. Ke kiri namanya F12. Betul? Yang lain? Kalau bilang salah, salah bilang. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti. Kenapa ke kiri? Karena arah arusnya sama-sama ke atas. Kalau sama-sama ke atas, saling tarik. Ditanyanya di 2. Iya, kita fokusnya 2. 2 ditarik oleh 1, jadi ke kiri. Terus yang gabung kedua tadi siapa? Ulfa. 1 oleh 3 Ulfa. Kemana arah gaya satunya? I2-nya. 1 oleh 2 oleh 3. Ini kita fokus ke yang kiri. Kenapa ke kiri Ulfa? Karena berlawanan. Karena dia berlawanan, ditolak. Nah, cari masing-masing searah atau berlawanan nih gayanya.
Gayanya searah atau berlawanan? Siapa tadi? Bisma, gayanya searah atau berlawanan? Arah, Kak. Kalau searah diapain Bisma? Tambah. Ditambah. Kok yang tadi dikurang? Karena satu dia ke kanan, satu ke kiri. Kalau ini dua-duanya ke kiri atau searah ya ditambahin. F21-nya sama kayak gini ya nyarinya masing-masing. Bingung nggak? Ya, jadi sigma F2 per L berarti F21 ditambah F23. Udah selesai kayak gitu aja. Nggak susah. Ada sih yang susah tapi nanti aja ya disimpan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang ribuan itu gimana, Mas? Yang ratusan? Iya, ratusan. Oh, nanti aja. Kita simpan untuk terakhir. Buat latihan soal di setelah selesai. Supaya latihan soalnya lebih lebih enak lah. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk distrik dinamis. Ya, nanti mungkin jam 6-an lewat kali ya, tanggung sebabnya. Gak apa-apa ya, saya ambil waktunya. Nggak akan lama-lama, karena setelah maghrib juga saya ada ngajar lagi. Mungkin kalau nggak ada ngajar, bisa sampai jam 9 malam. Oke. Distrik dinamis. Ini detik-detik terakhir distrik dinamis. Ya, jadi setelah ini, pekan depan, artinya kita latihan soal distrik dinamis. Supaya ini juga. Latihan soalnya pekan depan. Hari ini saya ingin menyelesaikan listrik dinamis karena tinggal dikit lagi. Apa? Yang pertama itu ada energi dan daya listrik. Ini SMP udah pernah. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung. Oh, tapi saya SMP-nya nggak belajar. Oke, kalau gitu sekarang kita belajar. Energi itu apa energi? Tadi Ulfa udah, Bisma udah, Rene. Rene energi apa Rene? Rene? Masih di sini? Iya Kak, maaf Kak. Oke, Rene energi apa Rene? Sesuatu yang bisa dialirkan. Oke, nah udah sesuatu aja udah betul tuh. Sesuatu itu udah betul tuh. Karena kan sesuatu ya, definisinya bebas. Alma energi apa Alma? Sesuatu yang kita bisa rasakan. Oke, boleh ya. Jadi energi itu kalau pengertiannya dulu waktu SMP ada energi potensial, ada energi kinetik gitu ya. Energi itu untuk melakukan usaha ya. Energi adalah sesuatu untuk melakukan usaha. Tanpa energi kita tidak akan melakukan suatu usaha. Dorong bendanya berpindah, berarti ada usahanya. Nah, untuk mendorongnya butuh energi. Energi apa? Energi kimia. Kita ngedorong itu pakai energi kimia. Nasi dimakan, karbohidrat. Nah, dibakar, jadi energi kimia. Di situ ya energinya kita gunakan. Energi itu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau daya itu adalah banyaknya energi per detik. Oke, sekarang kita lihat. Apa rumusnya? Kan di sini main langsung rumus ya, rumus energi listrik. Rumus energi listrik. Energi listrik itu harus boros atau irit kita memakainya? Irit. Semua orang juga tahu ya. Makanya yang pakai AC di rumah jangan dinyalain lagi AC-nya ya. Tapi panas. Oh gitu ya, oke. Tapi udah pakai AC, pakai selimut. Terus ngapain pakai AC? Kalau dingin terus pakai selimut. Harusnya sedingin apapun dia jangan pakai selimut, dia tegar di situ. Karena dia berani bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Ya enggak? Ada yang kayak gitu di sini? Pakai AC terus pakai selimut? Kan itu biar ini, Mas. Jelas, itu mah udah suatu kewajiban, Kak. Sebetulnya saya menyinggung anak saya yang ada di sini. Tadi dia datang
Karena dia selalu nyalin AC tuh pakai selimut. Saya bilang tuh ya ngapain tuh kalau pakai AC selimut, kan dingin ya, jangan nyalain, tapi panas ya, udahlah ya. Oke. Nah sekarang apa rumusnya tadi harus irit. Jadi energi listrik itu rumusnya harus irit. Oke? I-nya sama. Ya, kalau I-nya sama kita kuadratin. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena urusan listrik di rumah itu urusan ibu-ibu rumah tangga. Benar aja itu mah. Mama ini yang bayarin gitu ya. Jadi kalau pakai listrik boros ya ini. Karena urusan ibu rumah tangga ya. Nah, W-nya itu apa? Energi listrik. Satuannya joule. I-nya kuat arus. Satuannya apa? Ampere. 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 Ya, nenek-nenek di jalan juga kalau ditanya apa kuat arus, ampere. Hebat banget. Ya, dulu dia dosen fisika waktu masih mudanya. R-nya Hambatan ya? hambatan. Satuannya Oh, Ohm. ohm. T-nya Waktu. waktu. Satuannya Kon. second. Udah tinggal ketemulah itu rumusnya. Tapi bukannya rumus irit itu I kali R tuh rumus apa? V. V. Jadi kita bisa ganti. Jadinya ini rumusnya. Tapi I itu apa rumusnya? Pi per R. Oh, kalau gitu jadinya Pi kuadrat per R kali T. Jadi ini rumusnya. Ya, jadi rumusnya hafalkan satu, sisanya turunan. Dan soalnya nanti ini tinggal ya mudah lah. Ya, mudah Mas. Mudah apa? Mudah-mudahan ngerti. Oke. Siapa yang bingung sampai sini? Hanya menurunkan rumus. Nanti udah diketahui semuanya. Apa? Yang V kali V per R. V kali V per R. V per R-nya itu I ya? I. Karena kan V itu I kali R. Berarti itu V per R. Nah, di sini I gitu ya. Kita ganti jadi V per R. Ya. Gitu. V-nya apa? Beda potensial. Satuannya apa? Volt. Nah, sekarang kita lihat daya. Oh iya, daya dulu ya. Daya itu apa? Banyaknya energi per waktu, per detik. Jadi P itu banyaknya energi itu tadi W, per detik. Artinya apa? Semua rumus W dibagi T. Hilang semua dong, hilang. Tadinya kan W itu irit. Dibagi T. Udah hilang. Jadi semuanya dihilangkan T-nya kalau daya itu. Berarti ini I kuadrat kali R. Ini dihilangkan. Berarti V kali I. Ini dihilangkan. Berarti V kuadrat per R. Nah itu rumus daya. Ya. P-nya itu daya. Satuannya watt. Oke. Nah sekarang apa hubungannya daya dengan apa ya namanya? Dengan hambatan. Dengan beda potensial. Oke, ini saya mau cerita sedikit ya, mau nggak mau. Jadi gini, di Indonesia bisa cek Indonesia itu berapa volt dari PLN? Lihat di itunya, lihat di charger, TV 200. dan kawan-kawan, 220 220. volt. Sedangkan kayak di Timur Tengah berapa volt? 110 volt. Kalau di UK, tahu UK? Nggak tahu ya? Saya juga nggak tahu. Itu 330 volt katanya. Di Inggris. Ya.
Itu 30 volt, 330. Dan ini dari mana PLN masuknya? Nah, ada kejadian murid saya pulang dari Arab Saudi bawa setrikaan buat nyetrika bajunya gitu ya. Dia nyetrika, pulang dibawa setrikaannya. Dibawa setrikaannya, dipakai di Indonesia. Apa yang terjadi kira-kira? Ada yang tahu? Ledak, Pak. Nah, bajunya bolong kebakar. Untungnya nggak sampai meledak, tapi dia bolong. Kenapa? Karena misalnya setrikaan itu misalnya 250 watt. Sekarang dulunya beli di Timur Tengah, di Arab. Itu V-nya 110 volt. Di Indonesia itu 220 volt. Jadi berapa watt kira-kira? Jadi berapa watt? 500. Nah, rata-rata jawabnya 500. Wah, udah gede dong. Ternyata lebih besar lagi dibandingkan itu. Apa hubungannya? Nah, hubungannya ternyata P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Dari mana? Nanti dari rumus persamaan R, tapi nggak usah dipusingin. Ini aja udah dulu ya. P1 per P2, nah jadinya kalau belinya 250 watt, dibawa ke Indonesia, nih salah ini ya, kenapa jadi W lagi? P2 ini. Dicolokkan itu 110 volt, 250 watt. Sekarang dicolokkan 220. Nah, begini. 110 bagi 220 berapa? Setengah ya? Kuadratin. 1/4 kali silang. Jadi P2-nya berapa? 1000 watt. Gede banget gak tuh? Ya, jadi gede parah, makanya langsung kebakar si kerudungnya. Dia panasnya 4 kali lipat, walaupun naiknya 2 kali lipat, tadinya 110 dicolokkan ke 220, tapi wattnya naiknya 4 kali lipat. Kalau di sini 2, naiknya 4 kali. Di sininya ya. Kalau dia 3, naiknya 9 kali, karena kuadrat. Kalau naiknya 6, berarti P-nya 36 kali. Wah, makin dahsyat. Oke, siapa yang bingung sampai sini? Nggak ada. Kalau 3 gimana, Kak? Kalau 3 berarti 9 kalinya. Karena kuadrat. Jadi misalnya P1-nya 250, P2-nya nggak tahu. 110 dibawa ke Inggris. Inggris 330. Jadi 250 per P2 sama dengan 110 dibagi 330, itu sepertiga. Sepertiga dikuadratin berapa? 9 ya, 1/9 ya. Jadi P2-nya sama dengan 250 dikali 9. Woi, gede banget gitu ya, 1000 lebih. Hampir 200 kali ya. 2000 lebih malah. 2000 watt. Nah, ini bisa meledak kalau ini, Omar. Karena udah nggak kuat, dicolokin langsung jeger gitu ya, berasap. Nah, ini lebih kurang cara nyarinya seperti ini. Jadi ini rumusnya, dihafalkan. Insya Allah pekan depan kita latihan soal. Cara nguranginnya gimana, Kak, kalau misalnya pengen pakai produk ini? Oke, nanti ada namanya trafo. Trafo itu transformator, di mana tujuannya untuk mengurangi tegangan atau menambah tegangan. Jadi kalau 110 alatnya kita beli trafo, trafonya yang step down. Tujuannya untuk menurunkan tegangan. Jadi harus ada trafo kemana-mana kalau beli dari luar negeri alatnya. Jangan main colokin aja. Oke? Ada lagi? Lanjut, Tahir.
Terakhir. Alat listrik. Kalau alat listrik sih mengukur. Alat ukur listrik. Alat ukurnya di sini ada ampere meter. Sama ada voltmeter. Ampere meter ngukur apa? Kuat arus. Kuat arus. Voltmeter? Tegangan ya. Tegangan. Tegangan. Beda potensial ya. Dari namanya ampere berarti kuat arus. Volt berarti beda potensial. Supaya nggak lupa. Beda potensial ya atau tegangan. Sama nih. Nah, cara memakainya dia harus disusun secara seri. Misalnya di sini ada lampu. Berapa ampere arus yang mengalir melalui lampu? Nah, kita susunnya kayak gini. Ini ampere meter, ini lampu ya. Kalau ada tanda X artinya ini lampu. Kalau ada ampere A artinya dia ampere meter. Nah, maka bisa ketahuan. Kenapa? Seri yang sama apanya? Seri yang sama Kuat apanya? arus. Kuat arusnya, I-nya. Artinya kalau arusnya di sini terbaca, berarti sama di sini. Gimana cara membacanya? Misalnya, di sini ke sini ya, misalnya ya. Di sini 0, di sini misalnya maksimal 50. Maksimal 50. Di sini ternyata terbacanya 30. Nah, di sini tuh ada dicolokin. Dicolokinnya ini misalnya ke 0, ini misalnya 8 ampere. Artinya apa? Artinya di sini maksimal. Nanti itu ada faktor skalanya 8. Ternyata hasil pengukuran tuh gini. Berapa ampere sebetulnya? Nah, ini tinggal 30. Yang ditunjuknya 30 per 50. Kenapa maksimalnya 50 di sini? Minimalnya 0. Salah kan? 0, iya deh 0 di sini ya. 0,50 dikalikan di sini kalau 8 ya 8. Di sini Mas ada Mas di soal, misalnya di soal di sini 6 ampere, ya di sini juga 6. Ya, jadi posisi ini bisa berubah, angka-angkanya bisa berubah. Kalau di sini beda-beda. Kalau di sini 60, di sini 100, ya 60 sama 100. Jadi berapa ampere? Nah, ini jadi berapa ampere nih? 3,6 ya. Nah, artinya kalau di ampere meter 3,6, karena seri itu yang sama arusnya, berarti kalau di sini 3,6, di lampu berapa ampere? 3,6 ampere, karena yang sama I-nya. Makanya disusunnya secara seri. Siapa yang bingung sampai sini? Ya, tanyain. Kenapa lampunya 3,6 juga? Karena kalau seri yang sama I-nya. Oke, Ulfah mungkin belum bergabung waktu itu. Saya buka dulu. Pertama kali kita ketemu waktu itu masih lucu-lucunya ya, Bisma dan kawan-kawan. Enggak juga sih Mas, baru juga beberapa minggu yang lalu ya. Nah ini. Ada seri, ada paralel. Kalau seri dia seperti ini, yang sama I-nya. I dimanapun akan sama. Seri I. Tapi kalau paralel V. Nah, V-nya yang akan sama dengan semuanya. Ya. Jadi kalau di sini 3,6, di sini 3,6, di sini 3,6, di sini 10 ya 10 ya 10. Sama semuanya. Karena dia seri. Makanya ampere meter harus disusun seri. Mana tuh?
Hilang pemirsa? Oh enggak ya. Nah ini. Jadi pasti kalau di sini 3,6 maka di sini pun 3,6. Ada lagi? Nah, kalau voltmeter bagaimana? Kalau voltmeter ini disusunnya harus misalnya ini lampu, saya pengen menghitung berapa volt yang ada di lampunya. Nah, maka disusunnya harus seperti ini. Yang terukur di voltmeter otomatis juga di lampu. Kalau di voltmeter ketemunya 10 volt, ya lampunya juga 10 volt. Kenapa? Karena paralel yang sama V-nya. Nanti itu yang terukur di voltmeter. Voltmeter 10 volt, oh berarti di lampunya 10 volt. Nah, itu cara memasang voltmeter. Ya, tidak ada gini, biasanya dia langsung. Nggak ada soalnya. Siapa yang bingung? Hanya seperti itu aja. Oke, ini saya akan lanjutkan. Tapi sebelumnya saya minta persetujuan dulu. Mungkin kita akan tambah 15 menit. Kalau ya supaya beres. Siapa yang setuju atau siapa yang tidak setuju? Saya mau nambah 15 menit lagi. Gak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Kak. Oke, terakhir sebelumnya ya. Ini hanya seperti ini, tapi sayangnya ini tuh soal dasar dan tapi suka keluar, tapi nggak gini biasanya. Terus gimana? Oke, lihat ya. Kalau ada kayak gini, soalnya berarti saya bisa nggak ngukur yang arusnya 20 ampere? Bisa nggak pakai alat ini 20 ampere yang terukurnya? Bisa atau enggak? Bisa, Kak. Bagaimana caranya? Gimana Kak? Maksudnya Oke, gini ya. Saya maksudnya gini nih. Ini ampere meter. Di sini tuh ada nilainya. Misalnya di sini 100 ya, misalnya di sini 100 ini 0, dia menuju ke arah sini misalnya 60. Di sini 8 ampere. Nah, maksimal yang dapat diukur oleh ampere meter yang saya gambar ini berapa ampere? Maksimal 8. Dapat dari mana 8? Karena si skala ini maksimal mentok sampai sini. Kan Mas ini di 60, ini kan ceritanya dia 60. Tapi maksimalnya berapa? Ya sampai mentok sini. Kalau sampai mentok ke situ terukurnya 100, maksimalnya 100, skalanya 8. Ya berarti maksimal 8 ampere. Sekarang misalnya arusnya 10 ampere. Yang terukur berapa? Maksimal. Misalnya saya ada arusnya itu 10 ampere. Yang terukurnya 10 atau tetap 8? Menggunakan ampere meter yang sama. 8. Tetap 8. Kok gitu? Istilahnya itu kita punya timbangan. Timbangan kue ada maksimalnya nggak? Ada yang tahu nggak? 5 kilo. Berapa kilo? 5. 5 kilo. Yang saya 2 kilo. Saya mau nimbang 6 kilo. Kalau kita taruh, mentok nggak tuh ke 5 kilo? Iya. Mentok, padahal lebih dari 5. Tapi karena mentok maksimal 5 ya udah terbacanya segitu. Contohnya timbangan berat badan itu maksimal 200 kilo. Ada 3 orang iseng naik. Ya maksimal 200 kilo. Jadi di situ ada keterbatasan dalam pembacaan. Nah, disinilah karena ada keterbatasan, maka diberikan namanya itu hambatan shunt.
hambatan shunt. Atau di simbolnya RS. RS itu R shunt ya. Jadi gimana? Misalnya di sini ada lampu. Nah, ada lampu di sini. Kemudian ada ampermeter di sini. Karena tadi dia maksimal 8 ampere, maka padahal arusnya itu yang ngalir lebih dari 8. Misalnya tadi 10. Maka kita tambahkan hambatan. Hambatannya seri atau paralel? Saya tambahinnya. Seri atau paralel hambatan yang mau saya tambahin nih, hambatan shunt kira-kira? Seri ya. Seri, Kak. Oke, saya tulis seri ya. Seri misalnya hambatannya. Seri yang sama apanya? I-nya. I-nya, berarti kalau 10 ke sini, yang masuk ke sini 10 juga atau 8? Seri yang sama apanya? I-nya ya. I-nya. Saya ada 10 ampere. Saya tambahin hambatan seperti ini. Berarti di sini berapa ampere? 10 ya. 10. Di sini 8. 10. Kan seri harus sama, nggak boleh beda. Terus Di sini udah mana makanya 10. Tapi maksimalnya berapa tadi terbacanya? 8. 8. Oh, kalau gitu jangan dipasang seri. Tapi dipasang paralel. Nah, ini namanya RS. Jadi supaya ke sini 8, berarti di sini harus berapa? Berapa ampere? Ayo, masuk sama dengan keluar. Berapa ampere? 2 ya. 2. 2 ampere. Karena kenapa harus ada ini? Karena kita maksimal 8. Lah kalau kita masukin 10 yang terbaca juga 8. Makanya harus ditaruh hambatan yang kuat menahan arus sebesar 2 ampere. Nah, nanti itu hanya seperti itu aja ya. Bagaimana rumus? Biar Apa? nggak rusak gitu, Kak. Biar nggak rusak dan biar bisa terbaca. Dan sebesar 2 ampere. Iya, betul. Hambatan supaya bisa 2 ampere. Karena saya pernah menggunakan, diomelin sama kakak saya. Itu apaan tuh? Jangan. Loh, emang kenapa bukannya kakak saya kayak gitu? Enggak, diatur dulu. Karena kalau sampai arus yang masuk besar, hambatannya kecil, maka itu bisa ngebul si ampermeternya. Arus yang masuk terlalu besar. Nah, nggak boleh. Dan saya baru tahu ketika ngajar fisika. Kalau dulu ketika iseng-iseng SMP, liatin kakak saya. Ya. Nah, pertanyaannya berapa arus yang supaya tahan? Oh, ada rumus cepatnya, tapi nanti saya ajarin konsepnya. Tapi rumus cepatnya dulu karena di sekolah pakai rumus cepat biasanya. Tinggal R pada ampermeter gitu ya. Dibagi N-1. Nanti saya tulis contoh soalnya. N-nya itu apa? I. Nah, ini saya jangan pakai rumus cepat nih. I pada ampermeter dibagi I pada shunt. Ya. Saya tulisin di sini ya. Ini tuh RA-nya nanti ada di sini. Terus I ampernya, I yang mengalir di sini. I shunt-nya itu, oh ini bukan I shunt ini. Nah kan lupa kan kalau pakai cara cepat tuh. Oh iya deh, I shunt aja deh. Saya jangan pakai cara cepat ya. Nah ini I shunt. Ini I shunt, berarti ini I ampermeternya. Oke, contoh ya. Misalnya, ini 8. Di sini 2 ampere. Karena ingin mengukur 10. Kalau misalnya, di sini pasti diketahui. Ampermeternya misalnya 40 ohm. Misal ya. Maka berapa RS-nya? Nah ini nanti tinggal dimasukkan aja rumusnya.
Berarti dari sini N sama dengan yang masuknya 8. Shunt-nya 2. Berarti 4. Ketemu 4. Berarti RSH-nya sama dengan ampere meternya 40. Oh, kok 40? Pemirsa 30. Biar bagus angkanya. (30) dibagi berapa? N-1. N-nya 4. Nah, jadinya 10 ohm. Artinya, kalau kita mau mengukur arus yang 10 ampere, berarti kita harus menambahkan R-nya 10 ohm supaya dia kuat. Bingung nggak? Siapa yang bingung sampai sini? H-nya itu apa ya, Mas? Tadi. H-nya apa? H-nya. H yang mana? Itu N atau N. H? N. Ini N. N itu arus yang masuk ke ampere meter dibagi arus yang masuk ke hambatannya. Tahu dari mana? Ya kalau di sini 10, ini 8, di sini 2. Kalau di sini 20, sini 8, sini 12. Kan tinggal begitu. Arus masuk sama dengan arus keluar. Ada lagi? Mau nanya dong, Kak. Apa? Pak, gimana caranya kita tahu kalau misalnya apa itu udah melebihi ampere meter ya, Kak? Oke, untuk dunia nyata, kita, ini dunia nyata atau soal nih? Saya tanya dulu. Dua-duanya, Kak. Oke, kalau di dunia nyata, nanti ada masuk teknik elektro, itu gunakan hambatan yang paling besar dulu. Ya, supaya nggak meledak. Nah, tapi nanti kan kalau nggak terukur, misalnya nggak jalan, kita kecilin pelan-pelan. Makanya bisa 3 kali percobaan baru tuh kita ketemu arusnya. Nah, kalau di soal gimana? Di soal udah diketahui. Jika maksimal ampere meter mengukur 8 ampere dan memiliki hambatan 30 ohm, agar bisa mengukur 10 ampere, berapa hambatan yang harus ditambahkan. Nah, jadi di soal udah diketahui kayak gitu. Agar bisa mengukur arus yang lebih tinggi. Nah, nanti kayak gitu bahasanya. Di modul ada, modul PW, halaman nomor 11. Berarti Ada step lagi? juga ada ya nanti Apa? kebalikannya. Apa? Gak jadi. Apa berarti apa? Gak jadi, udah. Voltmeter. Voltmeter bukan? Enggak, tadi udah ngerti udah. Oh, udah, oke. Terakhir. Ini terakhir ya. Voltmeter. Nah, voltmeter juga sama. Misalnya di sini ada lampu. Saya mau mengukur. Kan ngukurnya gini nih. Ini voltmeter. Enggak apa-apa ya, gambar gini kan sama aja. Nah, misalnya di sini voltmeternya bisa 10 volt, tapi ternyata di sini 15 volt. Maka kalau kita ukur gini, di lampu ya 10 volt juga terbacanya. Berapa tegangan di lampu? Kok 10 volt sih? Ya karena si voltmeter maksimal 10 volt. Kalau paralel kan sama V-nya. Nah, artinya kita harus menambahkan hambatan. Di mana? Di daerah sini. Seri atau paralel? Paralel ya. Seri. Kok seri? Ya, karena untuk memecah voltnya. Sekarang gini ya, saya tambahin seri. Nah, jadi gimana? Di sini 15 volt, di sini maksimal berapa volt? Halo, maksimal berapa volt? Di voltmeter tadi? 10. 10 volt. Jadi kalau 10 volt, di sini harus menahan berapa volt? 5, Kak. 5 volt. Karena kalau disusun paralel juga, ya kita tambahin berapapun nggak pengaruh. Voltmeternya nggak akan pernah berkurang voltnya. Tapi kalau disusunnya seri, dia mengurangi.
Nih, kalau yang baru gabung takutnya nggak ngeh. Di mana tadi ya? Nah, ini kalau nggak salah. Nah, ini. Nih di sini ya. Ada 9 volt. Berarti di sini berapa volt? Di sini berapa volt? Di sini berapa volt? Ya, tinggal di sini penambahan. Kalau di sini 9 volt, total ini tambah ini 9 volt. Karena disusun seri itu mengurangi voltnya. Nah, kayak gini. Ini 32 volt. Berarti di sini berapa volt, berapa volt, berapa volt. Dulu tuh kayak gitu kita. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, artinya dia harus sanggup 5 volt. Terus gimana rumusnya? N sama dengan V shunt gitu ya. V di hambatan shunt di sini. Di sini 5 per V di galvanometer atau di V volt. Galvanometer tuh yang ini nih. Atau V di volt itu boleh. Terusnya R shunt-nya apa? N-1 dikalikan R di galvanometer. R di sininya. Mirip sama yang tadi, mirip. Contohnya di sini maksimalnya pengennya 15 volt yang diukur, tapi di sini 10 volt. Ternyata hambatannya misalnya misalnya 8 ohm. Berapa hambatan yang harus ditaruh di sini? Tinggal pakai rumus cepat ini. Visanya berapa? 5. Bentar. Ini kebalik kalau gini. Kok kecil ya? Pemirsa, visanya. Nah ini kalau saya nggak pernah pakai rumus cepat nih. Pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Oke, kayaknya ini bukan Visan, ini Vimax. Ya, ini Vimax. Vimaxnya berapa? 15. Terus V di galvanonya berapa? Tadi berapa ini? 10. Jadinya 1,5. Jadi R shunt-nya 1,5 dikurangin 1, ini rumusnya 1, dikalikan di sini. 8 ohm di sininya, kalikan 8. Jadi 4 ohm. Nah, jadi di sini harus ada 4 ohm supaya kita bisa mengukur mengukur tegangan sumber 15 volt. Ya, siapa yang bingung sampai sini? Ini nggak usah saya masukin. Itu Vmax per V apa Pak? VG, galvanometer. Oh, Ini galvanometer. galvanometer. Nah, jadi nanti tuh alat ukurnya namanya tuh bisa voltmeter, bisa galvanometer, bisa multimeter, bisa macam-macam. Intinya sama, makanya kenapa harus latihan soal supaya redaksinya nggak salah gitu, ngerti tapi salah karena nggak ngerti apa maksudnya. Minggu depan ada Mas. Apa? Minggu depan soal. Oh, ada. Kita minggu depan akan latihan soal, ya. Dua-duanya latihan soal. Yang medan magnet belum selesai, berarti yang ini latihan soal, yang medan magnet masih selesaikan. Jadi tolong jangan telat. Udah bagus sih, ini nggak ada yang telat. Karena nanti akan banyak latihan soal. Jadi belum ulangan di sekolah, kita akan latihan soal terus. Supaya ngelotok gitu ya. Oke, ada lagi? Ini rumus cepatnya. Di modul ada. Tapi nanti insya Allah pekan depan kita latihan. Jadi lebih lebih bisa lah harusnya mah. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita cukupkan. Itu R galvanometernya diketahui ya? Diketahui semua. Ini pengen mengukur 15 volt, diketahui hambatan di sini, diketahui V di sini, diketahui gitu ya. Nah, yang ditanya RS-nya. V di sini diketahui nggak? Nggak usah. Ya. Tapi kalaupun mau juga di sini 15, otomatis di sini 10, di sini 5. Ini pasti kayak gitu. Selisih Tapi ini jadi pasti diketahui. Apa?
selisihnya ya jadinya. Selisihnya. Karena kan kalau seri pasti sama. Eh, Kenapa, Alma? Nah, misalnya gini. Ini misalnya 20 volt. Ini 18 volt. Berarti ini berapa volt? 2 volt. Karena pasti kayak gitu, pasti. Nggak usah bingung. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti ya, di catatan saya foto screenshot aja kirimin. Mas ini maksudnya apa? Foto aja kirimin ya. Insya Allah dibalas. Terus kalau ada yang nggak ngerti soal, kerjain dulu, kirimin, insya Allah dijawab. Ya, bahkan saya kalau ada waktu ya pernah saya bilang jam 5:30 subuh, kalau ada waktu saat itu ya kita zoom, kita zoom kalau cuman sendirian. Ya, kalau misalnya mendesak, tapi kalau nggak mendesak sih ya nggak usah. Oke, kita cukupkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, ntar ya, saya simpan dulu supaya tidak hilang. Kak, nanti catatannya ada di e-book lagi kan, Kak? Ada. Kalau nggak bisa di-download, kasih tahu ya. Karena ternyata Kak. ada beberapa yang gagal. Tapi selama ini saya baru ketahuan satu. Ada aduan dari kelompok yang lain. Di catatan kelompoknya nggak bisa. Nah, terus saya cek yang lain sih bisa. Jadi nanti kalau ada yang nggak bisa, kasih tahu. Ini tinggal di-download dan harus disalin ulang. Kak, sekalian dong, Kak. Kakak pakai aplikasi apa sih, Kak? Kayaknya bisa screenshot kayak gitu juga, Kak. Canggih lah. Itu rahasia perusahaan. Oh enggak ya? Saya pakai itu open board. Open board. Nih. Kelihatan nggak? Oh iya, kelihatan, Kak. Nah itu ya. Itu biaya per tahunnya, mau tahu nggak berapa? Soalnya bayar, Kak. Saya kira gratis, Kak. Biaya per tahunnya Rp0, ya itu gratis. Gila, mahal banget, Kak. Iya itu dia. wow. Makanya baru dengar biaya per tahunnya, wah saya kira gratis. Biaya per tahunnya Rp0, jadi gratis. Dan itu aplikasi yang paling nyaman buat online ya. Buat mengajar dibandingkan apapun. Saya udah pernah nyoba, mungkin ada 4 papan tulis virtual atau 6 gitu ya. Dan ini yang paling enak. Dan paling ringan. Ringan biayanya dan ringan juga RAM-nya. Ada lagi? Oke, jika tidak ada kita cukupkan. Pekan depan kita akan latihan soal di listrik dinamis. Untuk yang ULFA mungkin ya karena baru gabung di tengah tidak apa-apa. Nanti tanya aja ULFA pas latihan listrik dinamis. Ya. Kalau ULFA atau Bisma atau yang lain ama Rene punya soal, sebagai latihan soal nggak apa-apa, kita bahas. Ya, takutnya soal saya terlalu mudah. Atau memang saya cari yang mudah, itu aja sih. Oke, jika tidak ada kita cukupkan, kita tutup dengan berdoa masing-masing ya. Doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Oke, Makasih, sama-sama. Ya. Terima kasih, Kak. Ya.